Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset dan teknologi. Batan dipimpin oleh Kepala. Kepala Batan dibantu oleh 1 sekretaris utama dan 3 deputi. Sekretariat utama terdiri dari Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Umum, dan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Lokasi kerja Sekretaris Utama berada di Jalan Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta. Saat ini, yang menjabat sebagai Sekretaris Utama Batan adalah Bapak Agus Sumaryanto. Biro Perencanaan. Biro Perencanaan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 orang, dengan komposisi kualifikasi pendidikan 1 orang S3, 10 orang S2, 18 orang S1 atau D4, dan 6 orang D3. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan, koordinasi, dan penyusunan rencana program 2. Penyiapan, koordinasi, dan penyusunan anggaran 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Biro Perencanaan terdiri dari 3 bagian. Bagian perencanaan program, bagian penyusunan anggaran, bagian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bagian perencanaan program terdiri dari subbagian perencanaan program 1, subbagian perencanaan program 2, subbagian perencanaan PNBP. Bagian penyusunan anggaran terdiri dari subbagian penyusunan anggaran 1, subbagian penyusunan anggaran 2, dan subbagian tata usaha biro. Bagian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terdiri dari subbagian pemantauan dan evaluasi 1, subbagian pemantauan dan evaluasi 2, dan subbagian pelaporan. Kegiatan dan layanan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan antara lain penyusunan dokumen anggaran dan standar biaya Batan, kajian perencanaan Batan, layanan perencanaan, layanan pemantauan evaluasi dan pelaporan, dan layanan reformasi birokrasi. BSDMO atau Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berada di bawah Sekretariat Utama yang melaksanakan perencanaan dan pengembangan SDM dan urusan tata usaha biro. BSDMO memiliki 4 bagian, yaitu perencanaan dan pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional, mutasi dan kesejahteraan pegawai, serta organisasi dan tata laksana. BSDMO mendapatkan indeks kepuasan penggunaan layanan SDM dengan predikat baik sebesar 3,20. BSDMO berhasil meningkatkan kompetensi SDM Batan melalui pengelolaan sistem manajemen yang andal. Mendapatkan peringkat 2 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian pada BKN Awards tahun 2020. Mendapatkan penghargaan penerapan sistem merit dari KASN dengan kategori baik. Dengan adanya penghargaan ini, kami telah menjalankan pengembangan dan perencanaan SDM. BSDMO telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti asesmen potensi dan kompetensi pegawai, knowledge sharing, orasi profesor riset,
penyelesaian proses bisnis, dan beberapa kegiatan, serta pencapaian target-target lain yang terrealisasi 100% dan tepat waktu. Selanjutnya, Biro Umum. Biro Umum merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Utama dengan tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan pengadaan dan perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan pelaporan, kegiatan tata usaha dan protokol, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Adapun pegawai di Biro Umum saat ini berjumlah 91 orang. Biro Umum terdiri dari koordinator perlengkapan, koordinator rumah tangga, koordinator keuangan, dan koordinator tata usaha dan protokol. Koordinator perlengkapan bertugas untuk melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan barang milik negara. Koordinator rumah tangga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan peralatan dan bangunan, urusan dalam, dan pengamanan dalam. Koordinator keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Yang terakhir, koordinator tata usaha dan protokol mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, protokolan, perjalanan dinas pimpinan, serta tata usaha biro dan pimpinan. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama. Tugas pokok Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yaitu melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, urusan hubungan masyarakat, kerjasama, dan pelaksanaan keamanan nuklir. Fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama antara lain menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Pelaksanaan hubungan antar lembaga, media, dan pengelolaan informasi publik. Pelaksanaan perjanjian dan hubungan administrasi kerjasama dalam dan luar negeri. Pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama terdiri dari bagian hukum, bagian humas, bagian keamanan dan pengamanan nuklir, bagian kerjasama, dan kelompok jabatan fungsional. Berikut adalah komposisi sumber daya manusia berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, berdasarkan jabatan, dan berdasarkan jenis kelamin yang ada di Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama. Hasil layanan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama antara lain peraturan batan dan produk hukum lainnya, sertifikat kekayaan intelektual, pendapat hukum atau pertimbangan hukum dan pemberian advokasi hukum, informasi melalui sosial media, penyampaian informasi melalui media massa dalam konferensi pers, penyusunan naskah kerjasama dan pengelolaan kerjasama teknis, pengembangan sistem keamanan nuklir, dan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama.
Inspektorat. Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Batan. Secara administratif, Inspektorat dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat terdiri dari subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor yang memiliki visi dan misi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi di unit kerja Batan.